Pertanyaannya yang pertama, naik pangkat dari mayor ke letkol, Pak Haji. Caranya gimana? Ya. Syarat kalau dari mayor naik ke letkol syaratnya cuma 5. 1, nggak boleh gerutu. Gerutu, mbaknya kan juara 1 kalau suruh gerutu. Iya. Ke suami kalau ada suami, ke anak kalau ada anak, ke kantor kalau kerja di kantor. Nggak boleh mikir, nggak boleh komen, nggak boleh ngeluh. Terakhir, sedekah gaji terakhir sama remonnya. Saya nggak punya remon sekarang, Pak Haji. Karena lagi ada masalah yang hukum militer itu, Pak Haji, tinggal nunggu banding. Ya, kalau dapat remonnya berapa dulu? Dulu 38. Ya udah segitu. Pokoknya gaji sama remon disedekahin. Nanti pasti terkabul. Jadi 5. Nggak boleh gerutu, nggak boleh mikir, nggak boleh komen, nggak boleh ngeluh. Sedekahin ekstrim. Sedekah gaji terakhir sama remon. Ada lagi? Ada lagi yang keduanya, pingin dibebaskan dari militer sama gitu. Itu juga yang dibebaskan dari hukuman militer itu, Pak Haji. Kan belum, gerutunya belum di stop, enggaknya kan gerutu. Oh iya. Terus ada modal 10 miliar. Ya kan belum dijalanin dulu, ini jalanin dulu. Jadi ilmunya jalanin, syukurin, nikmatin. Ini kan enggak. Jalanin, syukurin, nikmatin. Namanya kan proses. Kalau ini kan enggak, namanya protes. Saya pengen punya 10 miliar. Saya pengen naik pangkat. Saya pengen dibebasin dari hukuman militer. Kata Allah, jalanin dulu. Nikmatin dulu, iya prosesnya. Ini kan protes. Protes tuh gini. Saya pengen bebas, pasti bebas. Saya nggak dihukum militer, pasti nggak dihukum. Saya punya modal 10 miliar, pasti punya modal. Kayak saya juga begitu. Ngajar kan gratis, emang bayar nih ngajar? Gratis, mau pesertanya 10, 20. Bahkan kalau di luar kota pesertanya bisa 300, 800, 400. Nggak bayar. Tapi kan saya harus punya Robicon. Gimana orang pasien yang nggak bayar punya Robicon gimana? Oh, nggak takut saya. Saya punya anak namanya Fauji suka main air. Fauji jangan main air. Kalau Fauji main air, papa punya mobil Robicon. Nah, jadi saya Robicon nggak beli. Kalau beli 1,7 M. Nah, saya Robiconnya dikasih sama Pak Haji Sultan. Pak Haji Sultan tuh yang utangnya 150 miliar lunas. Amin. Tanpa bayar, tanpa nyicil, tanpa jual aset. Amin. Istrinya ngasih saya Mercy E250. Amin. Anaknya ngasih saya Honda Jazz terbaru, kalau beli 380. Amin. Nah, maksud saya ini semuanya jalanin dulu dong ilmu RDA, jalanin dulu. Kan namanya proses. Iya. Nikmatin dulu, nikmatin. Kan nikmat gak semuanya manis, pahit juga nikmat. Contohnya apa? Broto wali. Waduh, pahit bener. Sehat. Gila kita minum air gula manis, akhirnya kontol kita nggak ngaceng. Iya kan? Padahal itu kan yang bikin nikmat para istri tercinta. Emang kenapa Ji kalau nggak ngaceng? Kalau dimasukin meleot-meleot. Maksud saya, jalanin, syukurin, nikmatin. Nah, teman-teman taunya tuh nikmat itu manis. Bukan, pahit juga nikmat. Salah satunya broto wali. Ya kan? Atau bapak dan ibu nyayur bening. Atau ngesop. Ada buah pala. Itu kan yang bikin enak. Tapi kita kadang saking lahapnya, buah palanya dimakan. Aduh. Apa? Itu nikmat. Nah, maksud saya, coba dong nih jalanin, syukurin, nikmatin. Sambil bahagia. Ini kan enggak. Saya mau bebas hukuman, pasti. Amin. Saya mau ini, pasti gitu. Tapi kalau banyak apa-apa protes, saya mau bebas dari hukuman militer, pasti bebas, tenang aja. Amin. Kan ada ayatnya begini. Malam aku rubah jadi siang, siang aku rubah jadi malam. Kata Allah, aku bisa. Bahkan orang mati sekalipun aku hidupin, aku bisa. Mosok ngabulin mbaknya nggak bisa? Bisa lah. Amin. Jadi gimana dong Pak Haji biar gua nggak dihukum militer? Paksain mulai dari sekarang atau dari kemarin diterusin. Celana dalamnya dibalik, BH-nya dibalik. Sudah berjalan 3 minggu. Kan saya tanya tuh sama lawyer saya. Ya. Lawyer, kalau sidang walaupun lo belain yang salah, kalau selalu menang, lawyer.
Kan gue selalu pakai celana dalam dibalik, Ji. BH dibalik. Walaupun dia di pihak yang benar, dia kalah sama gue, Ji. Oh gitu? Oh iya dong, Ji. Praktekin ilmu lo, Ji. Jadi gue nggak pernah. Jadi gue bayarannya terlalu tinggi. Kenapa? Karena yang gue belain nggak pernah kalah. Jadi apa ilmu? Celana dalam. Amin. Nah begitu juga Bapak kalau mau nawarin mobil, kalau Bapak pedagang mobil. Begitu juga Bapak kalau menawari apartemen, kalau Bapak jualan apartemen. Jadi celana dalamnya dibalik. Kalau yang perempuan celana dalam dibalik, BH dibalik. Nanti orang yang kita ajak diskusi atau berdebat, dia langsung gini. Iya. Iya betul Pak Haji. Aku pernah testimoni begitu. Jadi kadang teman-teman bilang, masa sih Ji jangan celana dalam dibalik, BH dibalik aja. Di persidangan kalau bisa menang. Lo tes dulu, jangan protes. Proses bos. Lo tuh terlalu jual, mulutnya tuh cangkemnya. Gak boleh. Apa susahnya celana dalam dibalik demi sidang menang? Apa susahnya pakai BH dibalik demi sidang menang? Ya kan? Iya. Yang penting kan menang. Walaupun orang bilang, lo gila lo. Dari pagi BH lo dibolak-balik. Itu kan guru gue emang suka begitu, Haji Dwi. Oh iya. Tapi kan walaupun dia nggak waras, dia pakai Robicon. Daripada lo waras pakai Pajero. Nggak level Pajero. Nggak level juga Fortuner. Hari gini trennya ya Robicon. Kedua, ada orang Arab Saudi yang anaknya nakalnya anggujubillah min dalik. Siapa namanya? Syekh Sudais. Syekh Sudais kecil kalau ada tamu pasti makanannya disiram pasir sama Syekh Sudais di dapur. Akhirnya mamanya ngomong begini, Syekh Sudais jangan nakal. Kalau Syekh Sudais nakal jadi imam Masjidil Haram. Sekarang terkabul. Imam Masjidil Haram namanya Syekh Sudais. Apakah dia pintar? Kayaknya dia juara blow on nomor 1 di Arab Saudi. Tapi kok jadi imam besar? Ya karena sumpah serapah emaknya ngomongnya yang benar. Ini kan kita kalau sumpah serapah ngomongnya yang negatif. Akhirnya negatif. Pak Haji, bisa gak aku nyumpahin suami aku? Para istri, boleh. Bapak, kau dipanggil denger. Kalau Bapak dipanggil gak denger, pokoknya kontolnya ngaceng. Daripada berobat ke Maerot berapa juta, kenapa gak kita ngucap aja gratis? Ketimbang cuman ngerasin alat kelamin, kenapa mesti ke Maerot cuman ngerasin alat kelamin? Kenapa mesti beli jamu kuat Jakarta Bandung? Mendingan kita ngucap, Bapak, kalau lempar-lempar baju, pokoknya kalau malam kontolnya ngaceng. Ah gitu aja. Kan suami suka lempar-lempar baju kan. Kalau baju kotor namanya suami. Nah kita kesel. Kenapa nggak kita jadi doanya? Kan suami langsung hore. Mendingan aku lempar-lempar terus biar didoain. Saking loncat-loncat kejepit nggak bisa ngaceng juga. Cuy. Ada lagi? Ini Pak Haji kan lihat testimoni waktu itu saya mandi pakai air pandan. Itu masih terus lanjut aja? Terus Mbak sampai terkabul. Amin. Nanti udah terkabul, nggak usah mandi lagi. Nanti ada kasus lagi, mandi lagi. Gitu. Pokoknya apa fungsinya mandi pandan? Mandi pandan itu fungsinya kalau kita jelek itu nggak kelihatan jeleknya. Kalau kita bau busuk nggak ketahuan bau busuknya. Jadi wangi aja. Bawaannya kita pengen dipromosiin aja. Bawaannya kita pengen ditenteng sana tenteng sini aja. Padahal kita udah bikin kesalahan fatal. Ada, nggak usah gue sebutin namanya. Zaman tahun 60-an itu ada yang nyelundupin beras di Kerawang. Nggak usah gue sebut namanya. Bisa jadi presiden nggak? Jadi tuh. Siapa namanya? Nggak usah disebut lah. Lihat aja sejarahnya dulu. Ya kan? Itu. Jadi intinya mandi pandan. Mandi pandan. Mandi pandan. Pandannya nggak usah direbus? Enggak. Langsung 9 dimasukin. lembar Ya, diikat 9. karet. Kalau pakai shower diikat. Oh iya.
Kelebihannya mandi pandan apa sih Ji? Walaupun kita udah bikin kesalahan, orang lupa sama kesalahan kita. Nama kita terus bisa jadi presiden. Ya kan udah contohnya, udah nggak usah sebutin namanya. Amin. Ada lagi? Sudah. Oke, sebelahnya. Nama. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Bu Ani dari Pekalongan, Pak. ya, pertanyaannya. Ya, pertanyaannya, saya pingin hutang saya lunas, saya bisa bayar UKT untuk anak saya kuliah, Pak ya. Terus Maksudnya saya pertanyaannya apa? Bayar utang lunas. ya hutang lunas dan biar saya bisa bayar UKT untuk anak saya kuliah. Kan mbaknya tinggal nyimak yang di Iya, RDAY. saya sudah menyimak. Gini Pak, Jadi jangan ditanya lagi, Alhamdulillah. kan itu ringan. saya sudah melakukan 2 minggu. Saya pernah sekali Pak, saya sedekah untuk sembelih anak yatim itu. Alhamdulillah. Saya sih enggak itu ya Pak, maksudnya saya ikhlas. Tapi saya besoknya saya kok dapat ganti gitu loh Pak. Saya alhamdulillah gitu. Emang mbaknya yang jalani ilmu RDAY apa? Saya jam 00 mandi. Mandi. Ya, Terus sama- telanjang apa enggak? Telanjang. Ya iya harus telanjang. Ada tuh di grup nanya, Pak Haji Iya. aku mandi telanjang enggak? Masa Iya. pakai cawat? Ya enggak Iya. bisa lah telanjang. Telanjang. Terus Tapi di kamar mandi kan? Iya, di Bukan kamar di teres mandi. kan? Enggak, di kamar mandi. Terus kemarin ya Pak, mungkin gini, saya ngajak suami Pak. Waktu itu yang lihat kan cuma saya. Suami saya tuh ya mungkin percaya apa enggak ya gitu. Saya kemarin habis sholat tahajud, saya terus subuh, saya pakai itu Pak. Saya punya uang tapi bukan punya uang saya. Saya pakai centong saya rumah sendiri ya. Saya bilang datang ya, nanti ibu pingin kesini biar ada rezeki. Datang, ada. Ada, alhamdulillah itu jam 12 siang itu ada yang nyari saya Bu. 15 tahun tuh dia belum bayar enggak, gambar dulu almarhum suami. Ini kan suami saya yang nyambung Pak ya. Yang almarhum itu pernah gambar. Suami yang kedua? Ya, pernah gambar. Katanya Gambar wanita telanjang atau bukan. apa? Oh bukan. Dia bukan Bu, dia Saya taunya pikirannya telanjang. gambar kayak peta itu dia kan kerjaan di PBB. Iya. Mungkin apa ya itu sket tanah desa. Pemetaan. Iya, gitu. Saya kaget. Pak, Bu Ani, iya. Saya cari jenengan loh, ada apa? Ini tuh saya tuh nggak bisa tidur. Baru-baru ini saya nggak bisa tidur. Kenapa Pak? Saya tuh dulu belum bayar gambarnya suaminya jenengan, bilangnya gitu. Loh, apa ya 15 tahun Pak? Padahal saya tuh nggak tahu nggak apa. Saya dikasih uangnya sebesar yang saya centong itu. Yang dicentongin berapa? 1 juta. Terus? Saya buka amplopnya ternyata 1 juta. Tepuk tangan dong. Gitu Pak. Nah, terus saya kan karena saya niatnya ke sini lah, saya siangnya itu sama bapaknya, ayo saya diantar ke sini. Terus saya naik bis, tapi apa Pak, mungkin karena bapak itu belum itu ya. Belum nyambung. Iya, belum nyambung. Sefrekuensi. Diralai saya ke sini tuh ya Allah, saya tuh sampai comal. Saya baru tahu kalau saya itu nggak bawa dompet. Iya. Lah Sendiri tuh sampai comal. Iya, ini mau turun. Bapak turun aja, ngapain? Kita kan nggak bawa dompet. Terus akhirnya nggak, saya harus ke sana. Terus saya teringat, oh gini, caranya gini. Saya ngebela anak saya di rumah, tolong ibu itu uang yang di dompet di store tunai. Nah, terus di store tunai Pak, di store tunai. Ya wes, terus akhirnya lah ibu kan nggak bawa ATM. Terus saya bilang sama suami saya, kamu bawa ATM nggak? Ada, tapi kan nggak ada isinya. Terus saya Pak mantannya ya udah nanti ambilnya di ATM, tak transfer ke dia. Terus saya di pemberhentian Sinar Jaya Bu, mau tak ambil, lah tak masuk ke itu kok ATM Anda expired. Gitu Bu. Saya tuh ya Allah kok saya mau ke sini sudah dikasih rezeki gitu kok nggak bisa Bu, saya sampai Jadi ketinggalan. ATM suami expired.
Iya Pak. Bukan suami yang expired. Bukan. Lah terus akhirnya saya tuh sampai tadi malam itu Bu, lari-lari ketinggalan bis Bu. Iya saya Bu, ya Allah, tapi saya harus sampai sini Pak. Terus akhirnya ya udahlah, di M-Banking saya masih ada sisa, tapi kan ternyata itu bisa untuk ambil uang kan, yang pakai HP kan ya. Lah itu tapi kan saya harus cari ATM BCA, saya jalan ada, saya tuh jalan sampai ke sana. Ya Allah, alhamdulillah saya baru dapat. Soalan ada Bogor. Iya, terus Nyebrang dari Baranang terus Siang. saya baru nyampe sini pas Pak Haji mau pulang itu, saya aslinya mau ketemu itu. Oh, tadi malam. Iya, jadi saya siang tuh tadi udah mau pulang, tapi saya pengen ketemu Pak Haji, saya pengen, maksudnya saya kok 2 minggu saya mengikuti, ya kok, maksudnya, ya sedikit-sedikit saya sudah bisa itu Pak, maksudnya saya kok enggak apa-apa kok langsung itu loh sampaikan. Gitu. Coba Ibu ingat-ingat, Ibu ingat. Selama perjalanan dari rumah ke sini, Ibu ada nggerutunya enggak? Kan saya ada. enggak. Saya mungkin saya tuh aslinya Pak niat ke sini tapi bukan, selama Ibu mau berangkat dari rumah ke sini ada nggerutunya enggak? Ada apa tuh? ATM-nya enggak bawa. ATM-nya expired. Iya. Dompetnya enggak bawa. Gitu. Jadi terus Ibu ndak timbatin apa-apa saya, suami saya nggak cekatan atau gimana, nggak boleh. Iya. Ibu bersyukur Bu punya suami stok lama, limited edition, expired, kadaluarsa. Karena udah nggak keluar lagi produknya 2024, jadi ya. Betul, ya gitu. Jadi Ibu coba Bu, ini berlaku semua ya. Ya. Bisa gak kalau pengen terkabul, nggak boleh gerutu. Gerutu apa sih? Mau ngisi bensin, pom bensinnya habis, Pertalite, adanya Pertamax Turbo. Sementara uangnya kita nggak cukup kalau beli Pertamax Turbo, paling cukup belinya 5 liter. Karena duitnya mau diisi Pertalite, itu juga nggak boleh gerutu. Ya. Kenapa Pak Haji nggak boleh gerutu? Kalau ilmu RDAY, gede gerutu apa gede hajat? Kan gede hajat, nah gerutunya dihilangin dulu. Sekarang kalau gerutunya Pertalite berapa sih? Misalkan Pertalite berapa Pertalite? 10.000. Pertamax Turbo berapa? Turbo. 13.000. Hah? 15.000. Nah, apa selisihnya sih? Cuman 10.000 sama 15.000, 5.000. Sementara hajat kita 10 miliar sebulan. Ininya jangan digedein gitu loh. Orang di Pertalite 10.000, Pertamax Turbo 15.000 kan cuma 5.000. Ini kan 10 miliar. Ini aja yang dilihat. Jadi ayatnya apa kalau di Al-Quran? Ayatnya, rahmatku lebih besar daripada murkaku. Jadi jangan lihat murkanya dong. Kita lihatnya murka. Pom bensin apa ini? Jarene mentereng kok Pertalite kosong. Kata orang Jawa ngomongnya begitu. Orang Betawi ngomongnya lain lagi. Maksudnya saya, memang nggak ada Pertalite, ya udah diisi Pertamax Turbo aja. Kan cuma selisih 5.000. Yang tadi kita mengisi 20 liter, ya udah ngisinya cuma 15 liter atau 12 liter. Tapi kan yang 10 miliar nanti di depan mata cair. Amin. Coba nih diingat-ingat atau dititeni nih. Rahmatku lebih besar daripada murkaku. Apa tuh murka? Jengkel sama anak, jengkel sama suami, jengkel sama pimpinan kalau kita kerja, jengkel sama tetangga kalau kita bertetangga, jengkel sama piaraan kalau kita punya ayam, ayamnya masuk ke dalam, terus ngeseng, hush, ayam ngerti dipelihara, ngeseng sembarangan. Kan dia otaknya beda sama kita. Iya. Kalau otaknya ayam pinter, mungkin ayamnya jadi pincapnya BC atau ayam. Karena blow on ngeseng di mana-mana sehingga dia jadi peliharaan. Iya. Kesel sama pembantu, udah diajarin, udah diwarain, Mbak, ini begini loh Mbak, ini iya Bu, iya. Ulangi lagi kesalahan, akhirnya kita kesel. Kamu nih Mbak, kalau dikasih tahu, kata Allah, bos, kalau itu pembantu kamu yang perempuan pinter, pastilah jadi
pincapnya BCA Pekalongan. Karena blow on jadi pembantu kamu. Ini enggak, kita kesel aja. Pembantu enggak pinter-pinter. Itu gede jengkel apa gede hajat? Gede hajat. Nah, jengkel sama pembantu tuh jangan diinget-inget. Karena kan rahmatku lebih besar daripada murkaku. Mbok murkanya tuh jangan diinget-inget gitu loh. Kesel sama pimpinan, kesel sama suami, kesel sama anak, kesel sama pembantu, kesel sama tukang sayur. Tukang sayur dimarah-marahin karena telat. Ya mungkin karena tukang sayurnya bangunnya kesiangan sehingga dapat dagangannya juga siang, sehingga dia ngider siang. Sementara kita mau berangkat, mau masak, yuk kalau ditungguin aja kamu telat yuk. Kata Allah, kamu gede hajat apa gede cucu moncong kamu? Gede hajat. Allah, ya udah jangan muncul-muncul. Kita muncul-muncul. Janganlah. Nyambung gak maksud saya? Rahmatku, ingat-ingat nih kata-kata saya. Rahmatku lebih besar daripada murkaku. Makanya kan kemarin tamu-tamu bilang, Pak Haji, kalau aja saya punya uang 1 miliar, kayaknya hutang saya semuanya lunas, selesai masalah saya, plong hati saya. Tapi gimana Pak Haji? 1 miliar ini buat saya besar, buat Pak Haji kecil. Jangankan buat saya, buat tamu saja kecil. Kamu masalahnya apa? Rumah saya mau dilelang Pak Haji, rumah saya mau dilelang. Kalau nggak ada 1 miliar, besok rumah saya mau dilelang. Lalu yang dipikirin lelangnya sih, jangan dipikirin lelangnya. Rahmatku lebih besar daripada murkaku. Yang dipikirin umur panjang, rezeki panjang, kesehatan panjang. Karena yang nanya laki, kontol panjang. Itu dulu lah. Kamu mau alat kelamin kamu segini? Masuknya cuma jelus-jelus. Nggak mau lah, kalau bisa panjangnya 15 cm. Oh 17. Oh 17. Umur panjang, rezeki panjang, kesehatan panjang, pernikahan panjang, alat kelamin panjang. Panjang. Maksud saya, mbok yang dilihat rahmatku. Jangan dilihat mau dilelang, Pak. Bapak jangan lihat mau dilelang. Tapi kalau saya punya 1 miliar, semua selesai Pak Haji. Ya udah, tadi barusan tamu saya perempuan ngebel. Pak Haji, ada gak tamu dari Pekalongan, laki-laki yang rambutnya pendek, tinggi, tegap? Kalau dia mau, saya kasih duit 10 miliar Pak Haji hari ini. Syaratnya apa Bu? Gantiin suami saya yang udah koma di ICU. Tinggal nunggu ajal aja Pak Haji. Makanya saya mau tawarin mbaknya gitu. Jadi suami mbaknya gantiin pasien saya yang udah koma. Nanti mbaknya dikasih 10 miliar. Nggak apa-apa mbak, nikah yang kedua buat tumbal mbak. Aku nggak ketemu Pelini lagi. Nggak lah. Intinya gini, jangan dipikirin murkanya Allah dulu, tapi yang dipikirin rahmatnya. Apa tuh murka? Misalkan mbaknya mau dihukum militer. Apa tuh murka? Pangkat nggak naik-naik. Apa tuh murka? Apa tuh murka? Apa tuh murka? Itu jangan dipikirin dulu. Saya juga nggak pernah mikirin Pak, nyantai aja. Kenapa? Orang pasti dikabul kok. Pasti dikabul, nggak mungkin. Kalau Allah nggak dikabulin, dia punya hutang sama kita. Kan ada tulisannya di Al-Quran. Mintalah kepadaku, niscaya aku kabulkan. Jadi kalau sampai Allah nggak kabulin, Allah hutang sama kita. Nanti di akhirat, nanti kita nanya, Allah, kok aku minta nggak dikabulin? Kan ada ayatnya. Mintalah kepadaku, niscaya aku kabulkan. Karena kita gede jengkelnya, Allah bisa jawab. Ya kan kata Pak Haji dia kasih tahu, rahmatku lebih besar daripada murkaku. Kamu yang dipikirin murkanya aku. Nah coba mbaknya jangan pikirin. Apa tuh murkanya Allah? Kontrakan belum ada yang bayar, kontrakan belum laku-laku, jual aset belum laku-laku. Itu jangan dipikirin, gembira aja. Emang bedanya orang gembira sama nggak gembira apa sih Pak Haji? Kalau kita gembira, itu hatinya buka.
Sehingga rahmat, hidayah, ridhonya, rahmat, hidayah, ridho, berkahnya masuk. Kalau kita nggak gembira, dia nutup. Tuh nutup. Kalau nutup, berkah, rahmat, hidayah, ridhonya nggak bisa masuk. Apa sih bedanya kalau gembira apa nggak gembira? Kalau orang gembira, rumahnya, sertifikatnya ada di kita. Punya motor, ada BPKB-nya di kita. Punya mobil, ada BP-nya di kita. Punya rumah luas. Minimal 500 meter. Syukur-syukur 1000 meter. Kalau ini kan bapak-bapak dan ibu-ibu enggak. Udah rumahnya dempet sama tonggone. Temboknya doang. Udah gitu ada tipenya. Kalau orang zaman dulu, zamannya simbah kita mah nggak ada tipe-tipean. Terus antara temboknya simbah kita sama temboknya rumah tetangga nggak dempet. Ini kok rumah dempet-dempet. Ya apa ini rumah apa? Rumah semut ji. Ya ono. Jadi saya maunya nih rumahnya nggak ada tipenya. Jadi luas, ada halamannya. Nggak nyicil rumah. Nggak nyicil mobil. Nggak nyicil motor. Nggak nyicil. Ini kita kadang punya suami, punya istri, nyicil. Apa tuh suami yang nyicil? Suami yang suka bikin jengkel istrinya. Istri yang suka bikin jengkel suaminya, itu namanya istri nyicil. Kok gitu Ji? Ya kan kalau pulang kita mesti waspada, HP-nya diperiksa sama istri kita. Ya apa itu? Janganlah. Emang Pak Haji HP-nya nggak diperiksa? Dulu saya diperiksa HP-nya. Sekarang saya udah tahu ilmunya, nggak bakal diperiksa dia. Ngeri dia kalau diperiksa. Pokoknya gue ijab loh kalau. Makanya kalau pulang HP saya geletakan nggak bakal. Dulu, aduh. Jangankan geletakan, orang di kuping saya bisa pindah. Curhat, kepo. Jadi kepo. Ada ilmunya? Adalah, gampang. Apa Pak Haji? Hah? Namanya apa? Apa ilmunya? Ada deh. Nanti kalau kehadirannya kedua, ketiga. Jadi intinya gini. Biar ibu terkabul, bisa gak nih berlaku semua? Yang 4 jangan dilanggar. Apa tuh? Gerutu. Komen. Gerutu, komen, mikir, ngeluh. Ya. Maunya Pak Haji. Gerutu enggak ya. Jalanin, syukurin, nikmatin. Jalanin, syukurin, nikmatin. Itu. Ibu lari-lari nyari ATM. Aduh, capek aku. Kata Allah, kepo. Olahraga kali Pak Haji. Ya maksudnya jangan ngeluh, lari-lari nggak boleh. Lari ngejar bis Pak, ketinggalan bis. Kali itu Mbak, Pak Haji. nggak masalah. Memang lari ngejar biar nggak. Tapi jangan ngeluh. Anggap aja ini olahraga gitu. Dimarahi soalnya Pak. Kotor. Iya, jadi kalau suami marah sama kita wajar karena kita blow on. Gitu. Jadi gimana dong Pak Haji? Kalau mbaknya nggak mau dimarahin suami, tukar tambah sama bandot. Mumpung saya ada bandot. Nanti suami jangan dibawa pulang, bawa bandot saya aja bawa pulang. Ada lagi? Sudah Pak. Oke, sebelahnya. Nama saya Mukminah. Mukminah Dari Ciamis, Ciamis. Jalan Pangandaran. Ya. Curhat saya Pak, ini mah cerita sebelum ketemu di HP gitu ya, di YouTube. Hutang saya 500 juta Pak. Utang. Ya. 500 juta. Udah saya. Kok utang sama muka lo bagusan utang? Terus Kayaknya nggak sesuai. Terus udah saya cicil sampai 250 juta. Yeah. Udah aset saya udah saya jual. Yeah. Terus sampai sekarang belum lunas. Yeah. Terus terakhir saya lihat YouTube Bapak, saya ikutin, terus ikutin sampai yang kata Bapak marah, ngeluh itu saya berhati-hati enggak ya. Terus suami saya kalau mau marah, Pak stop Pak, jangan marah Pak, berhati-hati Pak, saya nggak pingin marah gitu ya. Iya. Terus saya cangcut saya di Cangcut? ya, di balik Apa itu cangcut? Cangcut itu kayak gimana? Kan ini bapak-bapak belum pernah lihat cangcut. Coba telanjang dulu bentar. celana dalam gitu. Celana dalam. Nah, terus emang waktu itu alhamdulillah ya, rezeki saya untuk tiap hari ada. Waktu itu saya emang nggak punya modal gitu ya, tapi saya pinjam dunungan
datang dulu datang dagangan bisa. Cuman karena terlalu banyak hutang saya yang saya harus dibayar, Pak. Aset udah nggak punya, uang nggak punya, modal nggak punya. Tapi alat kelamin waktu itu masih ada gak? Ya masih. Yang penting itu terus, dulu. Terus kemarin waktu mau datang ke sini, saya niat ke sini, yang nagih 5 orang. Waktu di perjalanan juga, ini aku minta ya sekarang. Aku ya. Terus kata saya teh, ya Bu, ya kata saya ke sini. Terus, nah itu utang saya 250 juta, aset-aset saya udah saya jual. Terus yang nagih banyak. Saya nekat ke sini, ingin ketemu Bapak, harus gimana Pak? Oke, jawabannya satu. Ya. Jalanin dulu. Jalanin, syukurin, nikmatin. Kebetulan ibu lagi main sinetron yang judulnya make duitnya orang atau make duitnya bank dan ibu belum bisa bayar. Ya betul emang. Itu dulu. Jadi kayak orang main namanya tuh sandiwara dunia. Anggap aja kita lagi main sandiwara dunia yang judulnya make duit bank tapi si kita tidak bisa bayar. Gimana mukanya coba? Acting mulai mukanya. Cut. Kok di cut Pak Haji? Mimiknya mana? Mimik utang. Muka utang mana? Nah ibu kan belum lihat muka utang. Muka utang gimana? Ini bukan muka utang. Muka berak. Jadi ibu nggak boleh ketakutan. Jalanin, syukurin, nikmatin. Yang penting kan yang nagih debt collector, bukan yang nagih malaikat. Yang naginya itu benjol-benjol yang perorangan. Yang Iya, maksudnya yang nagih kan pinjol perorangan, iya. bukan malaikat. Ya, bukan. Nyantai aja, kecuali kalau yang nagih malaikat. Nah, Orang udah mau habis. kesini, orang mau jalan ke sini udah ganti baju juga, datang ke rumah mau nagih. Pakai celana dalam di Nah, dalamnya dibalik, Udah diusap pakai dibalik. mukanya, dibalik dulu, diusap. pakai pritin Udah, yang saya rendemin, saya sampai buat mandi. Udah saya, berapa lama? Umur lo berapa? baru seminggu. Ya belum lah, umur lo berapa? 48 Ya tahun. selama 48 hari. Belum ya. Belum. Tapi saya 2 minggu sudah berhasil Pak Haji nggak pada datang. Ya bisa, jadi nanti kan masih ada dia yang masih 2 minggu, ada yang 3 minggu, yang pada- penting paling lama 48 hari. Masih pada datang itu. Sabar dulu, sabar. Bu. Nah, tapi saya penasaran pengen ketemu Pak Haji lah. Nggak Saya mau apa-apa, ini udah berangkat. ketemu. Alhamdulillah. Jadi ibu utangnya nggak lunas, emang tiap malam saya doain tahajud. Amin. Kata Allah Amin. yang mana Ji? Itu yang mukanya katrok. Loh. Kata takut Yang dari utang. Ciamis, Pangandaran, Pak Haji lu. biar kelihatan energi positifnya kayak kita ya. Iya. Pokoknya nomor 1 Mbak, ini berlaku semua. Kalau pengen terkabul, jalanin dulu, nikmatin, sambil bersyukur. Karena ayatnya, siapa yang mensyukuri nikmatku, akan aku tambah lagi. Nggak ada ayatnya gini, siapa yang ngeluh, akan aku tambahkan lagi. Jadi nggak ada kata ngeluh. Syukurin, jalanin, nikmatin. Syukurin, jalanin, nikmatin. Gitu aja. Nikmati aja Bu, banyak utang. Kamu nikmatin. Udah saya nikmatin bener-bener. Mana? Tapi yang itu yang nagih harus aja. Itu namanya nggak nikmat, namanya kepo. Kadang pikiran saya gini Sepi Pak. sendiri kok. Saya juga dulu sepi sendiri. Gini, ini nggak bohong bener ya. 5 orang, yang satu 10, yang satu 6 juta, yang satu 6 juta, yang satu 4,5 juta. Sedangkan saya nggak punya uang. Saya ayo kita pergilah. Saya nggak kuat. Harus Kesini kuat, harus kuat. Itu kan gini, orang yang hutang itu bonus dari kalau sholatnya tidak tepat waktu. Ba'diyah qobliyahnya bolong, sedekahnya subuhnya bolong, sedekah Jumat barokahnya bolong. Itu bonusnya. Orang pasti punya utang. Udah jantai aja, pasti lunas. Yang lunasin siapa? Allah. Nih contoh, saya kecil umur 3 tahun kan main bola, kaca rumah tetangga saya tendang, dus pecah. Marah-marah tuh yang punya rumah. Anggap aja tuh debt collector marah-marah. Saya nggak ngomong apa, cuma ngomong nanti dibenerin. Siapa yang mau benerin? Ada mak gue. Mak gue mau. Ya lu yang mecahin, lu yang ganti dong. Sorry bos, ada mak gue bos. Nah ibu berulah aja, utang lagi. Nanti yang bayar siapa? Allah. Kok gitu Ji? Lo nggak lihat negeri ini?
Emang nggak ngutang mulu? Ngutang apa 7.000 triliun? Santai aja. Yang bayar siapa? Allah. Cuman aja nih banyak pada bacot, pada ngomong. Wah, orang Allah juga nggak berisik. Tenang aja, bos. Udah utang lagi. Nanti lo punya titel di depan rumah. Ini rumah rajanya utang. Enggak Pak Haji. Ini kan nanti nunggu saya. Kan saya ditelepon, ntar saya lagi pergi. Itu yang punya utang, yang saya punya utang, saya datang nanti pada nagih, saya gimana harus Maksudnya? menghadapinya orang-orang yang pada nagih? Lo tinggal telanjang bulat joget-joget. Iya, lunas. Diviralin di TikTok, followernya banyak. Yang bayar kan TikTok, yang bayar YouTube. Gue juga begitu. Santai aja. Lo tuh selalu dipikirin aja. Nanti gimana nih kalau yang nagih geruduk semua. Kata Allah, goblok. Emang umur lo sampai besok pagi? Umur lo hari ini udah habis. Ngapain lo mikirin besok pagi? Santai aja. Negeri ini aja utangnya banyak, bos. 7.000 triliun kata di berita-berita. Nyantai aja. Pasti lunas, Bu. Nggak mungkin orang ngebunuh ibu gara-gara utang. Nggak mungkin. Kenapa? Karena alat kelamin lo pulen. Nggak mungkin dibunuh. Orang lain kan alat kelaminnya agak legit, lo lebih pulen. Beras. Ada lagi? Iya gitu aja. Ayo sebelah. Nggak apa-apa, nanti merembet kan jawabannya ketemu. Oh ini cluenya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Perkenalkan, nama saya Nursina dari. Siapa? Nursina. Dari Ciamis, sama ini berdua. Ya. Kan tadi gue nggak pesen yang jelek-jelek dari Ciamis. Iya. Pesen yang putih, iya. tinggi, mancung. Kenapa yang datang kebalikannya? Pesek, pendek, jelek. Aduh. Iya. Jadi kurang duit mungkin Pak Haji. Iya, begini pertanyaannya. Deketin mic ya. Ya itu sama masalahnya, masalah utang gitu. Saya punya utang bank, terus saya pengen lunas semuanya utang gitu. Jangan punya utang. Saya udah nggak mau punya utang gitu ya. Yang saya minta itu sama ya minta ijazahnya aja ke sini gitu sama Pak Haji. Saya pengen lunas utang itu harus mengerjain apa gitu suami sama saya gitu. Kan udah banyak yang jawab, Bu. Kalau ibu mau utangnya lunas, ibu punya suami ya punya ML sehari 3 kali. Iya. Di mana Pak Haji sehari ML 3 kali? Beda-beda tempat. Di atas beras, di atas akuarium, atau di atas panci. Bebas. Yang penting sehari 3 kali. Soalnya kenapa beda tempat Pak Haji? Minimal biar ibunya semangat. Kalau di panci, ya alat kelamin ibu gosong pastilah. Soalnya begini Pak Haji, saya kan udah lama punya utang itu ya, udah 7 tahun itu saya pernah jatuh gitu maksudnya. Saya sih semangat gitu Pak Haji usaha gitu, tapi hasil usahanya nggak ada. Kan udah dikasih tahu, orang yang utangnya nggak lunas pasti sholatnya nggak tepat waktu. Ibu sholatnya tepat waktu nggak sebelum ke RDAY? Enggak. Tepuk tangan dong. Tepat waktu dulu. Pokoknya nih kalau utangnya pengen lunas, paksain sholatnya tepat waktu. Ba'diyah qobliyah dikerjain, nggak boleh bolong. Sebelum azan duduk di sajadah pakai mukena kalau yang perempuan, kalau yang laki di masjid. Sedekah subuh jangan bolong, sedekah Jumat barokah jangan bolong. Ibu nggak minta juga otomatis lunas, otomatis. Kok Pak Haji tahu kan? Saya udah ngalami. Iya, saya juga alhamdulillah suami saya gitu udah mengerjakan bangun malam, mandi malam. Umurnya berapa suami? 53. Udah 53 hari belum? Kayaknya belum sih. Ya udah jalanin dulu gitu. Nanti kalau nggak lunas nanti gue yang lunasin deh karena muka lu jelek. Amin. Gitu. Ya aku. Nanti bisa lunasin keluar dari pintu langsung gue santet. Ya. aku sih udah Pak Haji, aku sih balik lagi.
aku sih udah ketemu Pak Haji, alhamdulillah udah mempraktekkan gitu maksudnya gitu. Jadi ya saya pengen kesini kan lebih abdol gitu maksudnya. Terus itu kan sebelum saya kesini ada gitu maksudnya. Yang praktek-praktek saya itu gitu. Terus saya hasilnya ya waktu ATM katanya digempit sama apa itu kepunyaannya itu ya. Emang muat alat kelamin kamu? Segede apa tuh ATM-nya? Gede alat kelamin apa gede ATM? Nggak tahu, aku coba-coba gitu, Tapi masuk? dicoba gitu Muat? Pak. Tapi ya muat gitu. Muat? Tepuk tangan dong, muat! Wow, Ya segede apa? alhamdulillah gitu ya. Selang beberapa hari itu datang transfer 10 juta. Tepuk tangan dong! Wow. Terus datang lagi sebenarnya 10 juta lagi gitu ya. Nah, terus uang katanya digempit lagi. Coba saya. Nah, terus datang lagi. Itu waktu gempit uang di alat kelamin, itu foto yang di uang tuh bergerak-bergerak gak? Enggak pakai Enggak. foto, uangnya doang saya Uangnya nyoba doang. Iya, iya. Coba datang uang kayak gitu. Nah, berarti kan alat kelamin ibu manjur nih. ATM dikempit, bagus, duit. Nah, ini bapak-bapak, ibu nih yang ada di ruangan, bapak-bapak mau nyerahin KTP-nya bisa gak? Terus itu uang itu datang 20 juta gitu. Maksudnya saya telepon butuh uang segitu ya ngasih 20 juta. Wow, tepuk tangan dong, luar biasa. Ini berarti gini Bu, muka ibu jelek, alat kelamin ibu Alhamdulillah. mendingan milih itu apa milih mukanya cantik, alat kelamin nggak manjur? Ya ini yang manjur apa ya? Milih alat kelaminnya manjur ya, Iya. biar nanti orang-orang pada nitipin KTP ke ibu ya. Terus pinjam 6 juta gitu saya. Saya punya setoran belum ke setoran. Ngasihnya ini adanya 8 juta, biarin aja 8 juta. Gak jadi apa-apa. kepala semua Terus gitu. pertanyaan apa? Pertanyaannya ya sekarang mah saya Ntar habis ibu ini kita maghriban sebentar ya. Kita kesini lagi. Ya. Pertanyaan apa? Pertanyaan mah saya mah sekarang mah pengen lunas utang, pasti gitu pasti lunas gitu Pak Haji. Tapi saya kan datang ke sini aja minta ijazahnya aja, terus saya harus melakukannya apa gitu. Jadi saya tambah yakin pasti utang lunas gitu aja. Bisa, makanya ibu bantu saya gimana caranya. Ibu harus yakinnya tingkat dewa dulu. Iya. Ini berlaku semua karena ayatnya kan di Al-Quran, aku apa kata prasangka hambaku. Kalau hambaku yakin, aku juga yakin. Kalau hambaku ragu-ragu, aku juga ragu-ragu. Jadi walaupun kita udah divonis, misalkan nama negeri ini KPK, kalau Allah bilang enggak terbukti Bu, tenang aja. Walaupun kita udah divonis Bu, bahasanya, tapi kalau Allah bilang kun fayakun, enggak. Jadi Bu santai aja, pasti lunas. Iya, saya udah nggak mau punya utang, pengen lunas. Ya nggak apa-apa, tapi Bu harus yakin dulu lunas. Iya, yakin bahwa alat kelamin saya manjur, jur. Biar nanti saya jadi BRI Link. Orang pada datang, nyetor KTP, gesek, jebrot, pada cair, langsung tulisannya, alat kelamin saya bukan milik negara. Tapi maaf Pak Haji, itu apa nanti lama-lama kan bisa lunas itu Pak Haji. Pasti. Maksudnya nggak jadi utang-utang lagi. Enggak. Makanya mukanya ibu disesuaikan dulu sama alat kelamin ibu, kan manjur tuh alat kelamin ibu. Jadi mesti pede dah, pokoknya harus pede. Sepedenya gurunya. Gurunya pede loh Bu. Ini kan kita pengobatan free. Kok saya punya Robicon, pengobatannya free. Kenapa saya punya Toyota Alphard 2, hitam genep putih ganjil? Ini kan pengobatannya gratis. Kalau dipikir kan belinya dari mana orang pengobatan gratis? Nah, yang saya ajarin terkabul. Namanya Pak Haji Sultan yang punya tambang nikel sama tambang batu bara. Haji kan nggak punya Robicon. Saya kasih ya Robicon terbaru. Kalau beli 1,7. Istri saya ngasih Mercy E250 terbaru. Kalau beli 1,3.
Anak saya ngasih Honda Jazz terbaru. Kalau beli 386. Emang kenapa? Dia buat aja tanda terima kasih saya. Oke deh. Ada lagi nama Pak Hengki yang tadi malam live tuh duduk samping saya ngasih Land Cruiser. Kan terkabul. Nah ibu nggak usah takut, pasti terkabul. Iya, kemarin. Apalagi ilmunya nggak Amin. nyeleneh, nggak ada Amin. mahar, nggak ada pakai baca ini, cuman baca Quran doang. Iya, iya, tapi kan maksudnya jadi saya kan usaha, maksudnya nggak punya uang, nggak punya modal gitu Pak Haji. Kan ibu belum bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, umur ibu berapa? Jalanin dulu. 48. Hah? 48 Ya tahun. 48 jalanin dulu. Bisa? Jangan Bisa. ngeluh ya. Bisa, iya. Soalnya kalau ibu ngeluh, nanti awet tua. Iya, bisa. Kalau ibu awet tua, yang rugi juga saya. Kok gitu Ji? Ya iyalah, kalau ibu awet muda kan nanti umurnya panjang. Ibu kemana-mana ke kampung-kampung, orang pada, Bu kok awet muda Bu? Iya, tiap hari muka aku digosok pakai celana dalam. Nanti kan diikuti nama peserta orang desa. Nggak usah pakai krim malam, krim siang, nggak usah. Ya, namanya orang suka ada deg-degannya kan nggak punya modal gitu maksudnya. Praktekin dulu. Bisa gak? Yakin sih. Ya, kalau nggak saya bilang praktekin dulu, nggak mungkin Bu. Ibu lihat di YouTube ada testimoni Mbak Nadia, Haji Marco, Mbak Rati, siapa lagi? Emang Mbak Rati kerja? Enggak, dia cuma manggil doang. Pasti ada pesawat lewat, pasti ada helikopter lewat, pasti nanti ada motor pakai jaket putih lewat. Nah, setelah dia udah manggil terkabul, baru dia manggil duit. Masuk 2,5 M, masuk 4 M, masuk 40 M, masuk 400 M, masuk. Sekarang dia lagi manggil 1 triliun. Begitu, ibu tinggal manggil. Kalau kerja gua nggak mau, ngapain kerja, capek. Udah aja Mau gembira. kerja juga kalau uangnya jadi nambah bengkak itu. Nggak apa-apa, yang penting kan alat kelamin ibu nggak bengkak kan. Yang penting itu dulu. Oke? Pak. Oke? Iya, Ada lagi? iya enggak kayaknya. Oke, kita maghriban dulu nggak apa-apa ya? Ya, nanti kita masuk lagi ya. Makasih ya bos. Nanti ketemu lagi. Tempat duduknya jangan Nggak berubah. Makanya nanti dibaut pantatnya. Dibaut. Pak Haji tadi saya belum salaman. Oh iya, dibaut ntar. Terkabul ya. Terkabul ya, pasti. Pasti. Kalian saya pamit. Iya, pasti. Iya, pasti. Iya. Ya. 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 Ya, kita maghriban dulu ya. 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 Anak saya kan punya penyakit Iya. ayah obat Kan belum diselakangin. Selakangin dulu. Selakangin. Punya selakangan? angin gimana sih? Buka dulu roknya. Nah. Buka lagi celana dalamnya. Itu kan udah dibuka roknya, celana dalamnya dibuka. Terus diremes-remes, taruh dia orang yang sakit. Kemarin udah saya coba ngikutin Pak Haji kayak gitu. Umurnya berapa? 20 Selama enggak ibu? 48. Selama 48. Tak, 48 hari. Sama saya lagi tidur gini. Tapi udah dibuka belum celananya? Iya, dibuat Ya wes, manjur. itu nggak salah. Enggak. Saya tanya, kamu ada perbedaan nggak sama mama diobatin? Ya lumayan mah. Iya nanti pelan-pelan selama 48 hari. Bisa? Oh iya iya, makasih Pak. Yes. Gimana ceritanya? Hah? Anak saya lagi sakit, Pak. Anak siapa? Anak saya Anak yang? yang kecil, Pak Haji. Sakit apa? Apa ya? Kayak Ya tinggal dalamnya mbaknya tuh direndam. Air rendamannya diminumin dia buat masak nasi, buat minum dia. Iya nggak ngaruh kan, waktu bikin udah niat ini untuk nyembuhin anak saya, namanya ini. Nah, bikin air minumnya dia, buat bikin masak nasinya dia, buat bikin agar-agar, buat bikin jelly. Umur kamu berapa? Umurnya kamu? Hah? Nggak sampai 49 hari. Paling lama 49 hari. Lagi? Kadang kotor, bekas pakai. Kadang bekas pakai.
Iya. Iya. Iya, sembuh. Hah? Iya, ketempelan, nanti yang ketempelannya kabur. Nggak apa-apa. Tapi kan nanti selamanya nggak bakal kambuh lagi kalau udah gitu minum air yang saya. Ya ini gantan, kan demi minum. Minumin setiap hari dari pagi sampai sore. Minumnya pakai dalamnya buat sayur bening. Misalkan mau bikin opor ayam daging, yang buat meres santannya pakai ayam itu, gitu. Sembuh, praktekin dah. Ngapain berobat ke kiai-kiai? Teman nggak bahaya. Di rukiah di mana? Di sini nggak ada rukiah. Jadi coba dulu di rukiah Manjuda. Di Manjuda mana namanya ini? Sambil di Boleh, mau di rukiah boleh. Tapi kan kita nggak pakai rukiah. sambil bareng itu apa ya? Enggak apa-apa. Jadi kalau misalnya habis pakai dicebur-cebur aja airnya dipakai itu nggak usah lama-lama. Manjur. Pastilah orang pasti itu kan cuma proses doang. Justru kalau anaknya nggak kambuh, nggak kumat, nggak depresi, nggak ketemu saya, sibuk ya kan? Enggak, saya udah happy banget. Dia udah Alhamdulillah. Iya maksudnya sibuk. Bukan sukses, bukan apa ya, udah bilang udah kelas. Ya udah, nggak apa-apa, sembuh, oke? Ini apa katanya? Enggak sih Pak Haji, udah jalanin aja atau Pak Haji. Oh siap. Udah menikmati. Bisa lah. Masih bisa, kan kita nggak ngimpi. 5 tahun yang lalu nggak ngimpi. Kita umroh, nggak ngimpi. Iya maksudnya nggak ngimpi. 5 tahun yang lalu. Iya maksudnya 5 tahun yang lalu nggak mimpi kita umroh. Masa sekarang mimpi? Kemarin di Madinah aku ada yang ngasih duit 1 juta Pak Haji. Aku kasih Pak Haji. Iya. Bisa gak? Saya punya rumah. Nggak boleh begitu, pasti bisa. Tapi nggak ada salahnya Pak. Legowo aja. Ya ada lah. Orang yang pakai syarat khusus yang kulitnya putih, yang kulitnya hitam nggak pakai syarat. Awan. Oke. Sampai ketemu lagi. Makasih ya. Lanjut lagi Pak. Ya. Mau nginep Ya. ngerayain Pak Haji ulang tahun. Boleh. Tadi katanya gimana? Oh iya. Selamat ulang tahun Sebelum sebelumnya Pak Haji.